Salam, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan atas hari ini. Kita kembali menyerahkan kehidupan kita, mohon penyertaan pimpinan Tuhan, dan kita mengucap syukur. Pada saat ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita terima, kita renungkan. Mohon pimpinan Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kembali kami boleh melakukan segala aktivitas dan kehidupan kami. Kami mohon kiranya pimpinan penyertaan Tuhan. Demikian juga firman-Mu saat ini, yang akan menuntun membimbing kami dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami semua untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan sertai, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menerima firman-Mu yang disuluh dan pelita dalam kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini Rabu 11 Mei tahun 2022, yaitu terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 42. Ada dua perikop yang akan kita baca pada saat ini jadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Yang akan saya baca yang berbunyi demikian. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Yesus di seberang sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap pengajaran ataupun tindakan pelayanan Yesus selama Ia hidup di dunia ini, ada penolakan dari orang-orang yang menolak dan tidak menerima Yesus dalam karya pelayanan dan tindakannya yang berasal dari Allah. Dan juga ada yang menerima akan Yesus dan percaya kepadanya. Ada dua perikop nas yang diperhadapkan bagi kita. Yang pertama tentang penolakan akan Yesus oleh orang-orang Yahudi Yerusalem. Mereka tidak percaya akan Yesus. Mereka menolak Yesus. Seolah-olah sebagai gambaran seseorang yang tidak suka akan orang lain. Lalu apa yang orang lain itu lakukan, apalagi itu benar, tetap dianggap salah. Sehingga dengan berbagai macam cara dan upaya, ia akan selalu mencari kesalahan orang itu karena kebenciannya. Nah, inilah yang terjadi kepada Yesus.
bagaimana orang-orang Yahudi di Yerusalem menganggap Yesus, mendakwa Yesus sebagai menghujat Allah. Sehingga pada ayat yang 31 mereka hendak memberikan kepada Yesus, melempar Yesus dengan batu. Nah, inilah bentuk penolakan mereka. Bagaimana bentuk ketidakpercayaan mereka akan siapa Yesus, tentang kemesiasan Yesus. Mereka menolak Yesus adalah Allah oleh karena ketidakpercayaan mereka. Hal ini diingatkan Yesus juga pada Yohanes pasal 10 ayat 26 dan 27. Bahwa mereka yang tidak percaya adalah mereka bukanlah domba-dombaku. Karena domba-dombaku adalah yang mengikut aku dan aku mengenal mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bentuk penolakan yang terjadi kepada Yesus pun bisa saja terjadi karena iri hati. Mereka melihat tentang pekerjaan, perbuatan yang Yesus lakukan. Sebenarnya perbuatan itu adalah berasal dari Allah. Karena itu perbuatan-perbuatan baik dari Allah melalui Yesus Kristus mereka tolak. Mereka tidak percaya. Berbeda halnya dengan perikop yang kedua, yaitu di seberang sungai Yordan, di mana disitulah sebagai tempat terjadinya pembaptisan oleh Yohanes. Mereka percaya kepada Yesus. Mereka mendengar pemberitaan yang Yohanes sampaikan tentang siapa Yesus yang adalah benar. Dan orang-orang di seberang sungai Yordan percaya kepada Yesus. Terjadi perbedaan dalam kepercayaan orang-orang di Yerusalem yang tidak percaya dan orang-orang yang ada di seberang sungai Yordan. Dengan mendengar pengajaran Yohanes, mereka percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini kita dibimbing, dituntun, kita bersyukur bahwa Allah memakai firman-Nya sebagai alat untuk kita dibimbing, diingatkan, dan diarahkan untuk mengenal Allah, percaya akan Allah, percaya akan Yesus Kristus. Bahkan juga melalui firman-Nya dipakai oleh Allah sebagai alat untuk membawa orang berdosa kepada pertobatan, untuk membawa orang percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita hidup yang telah dilawat oleh Tuhan. Kita boleh mempergunakan waktu dan hidup kita untuk percaya, setia, taat kepada Tuhan Yesus. Dan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik Allah, yaitu sebagai tanda syukur kita karena anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan, pengampunan dosa yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Karena itu kita wajib bersyukur dan melakukan perbuatan-perbuatan baik Allah untuk mempermuliakan nama Allah, nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap segala situasi dan kondisi hidup kita, tetap setia, tetap percaya dan tekun dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus akan menolong, menyertai, dan memberkati kita untuk melakukan kehendak-Nya dan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan, dan kita kembali menyerahkan kehidupan kita. Kita berdoa, syafaat. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami dengar dan renungkan pada hari ini. Biarlah menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami, yang memberikan kekuatan dan memberkati kehidupan kami, jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, jemaat-Mu.
Biarlah Tuhan pimpin tuntun kami, senantiasa pelihara kami, tetap teguh dalam iman, percaya, pengharapan dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau menjaga memelihara kami dalam menjalankan segala aktivitas, bahkan memberkati kehidupan kami masing-masing jemaat-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Jemaat GKI Ika Jorih Makunjung. Kami serahkan seluruh kehidupan gereja dan pelayanannya. Tuhan menyertai memberkati agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan melalui setiap pelayanan yang boleh dijalankan. Engkau menyertai memberikan kemampuan, kekuatan, kasih karunia, sukacita dalam melayani bagi pelayan pekerja Tuhan yang ada di Jemaat GKI Ika Jorih Makunjung. Bagi pendeta, penatua dan diakon, Tuhan menyertai memberkati tugas dan pelayanan yang diberikan dan dijalankan, bahkan seluruh program dari majelis jemaat. Kami menyerahkan Tuhan juga kehidupan sidang jemaat-Mu, agar mereka sentiasa tetap teguh dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus, diberkati dalam kehidupan mereka, usaha dan pekerjaan mereka, sehingga hidup mereka boleh di dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami semua. Bila kami boleh kesehatan, kekuatan dalam menjalankan seluruh aktivitas dan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Dan kami satukan dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.